Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5A dan 5B akan mempersembahkan sebuah pentas dengan judul Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda asal Yaman, tidak dikenal di bumi namun terkenal di langit. Selamat menyaksikan. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tinggal di Yaman bersama ibunya. Uwais Al-Qarni berpenyakit sopak, tubuhnya belang-belang. Meskipun cacat, ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang perempuan tua lumpuh. Uwais selalu merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Namun, hanya satu permintaan yang sulit untuk ia kerjakan. Sang ibu meminta dapat mengerjakan haji. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji. Mendengar itu, Uwais termenung dikarenakan perjalanan yang jauh dari Yaman ke Makkah. Sementara mereka adalah keluarga yang miskin dan tidak mempunyai kendaraan seperti unta pada zamannya. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian diberilah seekor anak lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Ia sempat dikira gila orang di lingkungannya dan banyak juga yang menganggapnya aneh. Aku harus kuat. Tak pernah ada hari yang terlewatkan. Ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Uwais memenuhi permintaan sang ibu dengan menggendongnya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besarnya cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Setelah 8 bulan berlalu dan musim haji datang, tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Walaupun sangat sulit bagi Uwais Al-Qarni, baginya keutamaan dirinya adalah merawat dan mengabulkan semua
menjadi kisah mulia bagi anak dan ibu semasa zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Uwais berjalan menggendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah. Sang ibu meneteskan air mata saat melihat Baitullah. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu. Sang ibu cukup kaget dengan permintaan dan doa Uwais setelah mendengar apa yang diucapkan Uwais. Bagaimana dengan dosamu? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia untuknya. Keinginan tulusnya dan cinta ibunya membuat ia sembuh dari penyakit kulitnya dan tertinggal bulatan putih sebesar 2 dirham di tangkuknya. Alhamdulillah. Bukan semata-mata hanya menyisakan bekas penyakit di Uwais. Hikmah dari bekas penyakit yang disisakan tersebut mempunyai tujuan. Hikmah dari disisakannya bulatan putih di tengkuk itu sebagai tanda bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, 2 sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengenali Uwais. Umar dan Ali sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua berbilang cari dia. Dia akan datang dari orang Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, mintalah doa untuk kamu berdua. Ketika di Madinah, Uwais ingin menjumpai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menemukan rumah Rasulullah, namun ia tidak berjumpa dengan Rasulullah karena sedang bertempur. Ia bertemu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisakah saya bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di rumah. Beliau sedang bertempur di medan perang.
Uwais kecewa karena tidak berjumpa Nabi Muhammad SAW. Namun, ia teringat oleh ibunya yang sakit di rumah. Ia pun bergegas pulang untuk merawat ibunya lagi dan menitipkan salamnya untuk Nabi Muhammad SAW. Peperangan telah usai. Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Sesampainya di rumah, ia menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha siapa yang mencarinya. Aisyah radhiyallahu anha pun berkata bahwa ia adalah Uwais dan sudah pulang ke Yaman untuk merawat ibunya yang sakit-sakitan. Uwais adalah tabi'in yang paling utama berdasarkan nas dalam riwayat lainnya. Dari Umar bin Al-Khattab, Rasulullah SAW bersabda, Inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais wa lahu walidatun wa kana bihi bayadun amruhu falyastaghfir lakum. Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit. Tubuhnya ada putih-putih. Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Anta syamsun Anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta syamsun Anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta iksirun wa ghali Anta misbahus suduri. Sekian pementasan dari siswa-siswi kelas 5A dan 5B. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.